Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan memberikan tutorial dengan menggunakan program Evius tentang materi ekonometrika, pembahasan analisis regresi data panel dinamis. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya kita mengetahui jadi apa sih regresi data panel dinamis itu? Secara sederhana, regresi data panel dinamis adalah model regresi dengan data panel, gabungan data time series dan cross-section yang memasukkan leg variabel dependen sebagai salah satu variabel independen. Di sini ada analisis regresi data panel dinamis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan CMM dan pendekatan Arrel-Lenovo. Mengapa harus menggunakan regresi panel dinamis? Karena yang pertama, data ekonomi, keuangan, dan sosial sering menunjukkan ketergantungan waktu. Yang kedua, jika model statis tanpa lag tidak mampu menangkap efek inersia atau kebiasaan, maka dari itu, regresi panel dinamis tepat digunakan apabila ingin melakukan analisis kebijakan atau meramalkan tren ke depan. Syarat model regresi panel dinamis yang baik, yang pertama adalah instrumennya valid. Artinya, instrumen yang kita pakai itu sudah benar. Kalau hasilnya menunjukkan H0 gagal ditolak, berarti instrumennya valid. Yang kedua itu konsisten. Diuji dengan Arrel-Lenovo. Syaratnya AR1 boleh signifikan, tapi AR2 tidak boleh signifikan. Yang ketiga, tidak bias. Estimasi model harus berada di antara nilai estimasi Common Effect Model atau CEM dan Fixed Effect Model atau FEM. Selanjutnya kita langsung saja mulai ke tutorialnya. Kita buka Evius, pilih yang Create a New. Ini kita pilih yang balas panel. Dan untuk mengisi kolom yang ada di sini, kita harus mempunyai data yang terdiri dari ID atau cross-section-nya. Yang ini berjumlah 20 dan tahunnya kita mulai dari 2000 hingga 2009 untuk variabel Y sebagai variabel dependen dan X1, X2 adalah variabel independen. Kita blok semua ini, terus kita copy. Nah, di sini kita isi dengan 2000. Di sini kita 2009. Di sini kita klik 20. Nah, langsung saja kita pilih yang quick, empty group. Nah, data yang sudah kita copy tadi kita paste di sini. Jika sudah kita langsung klik prop, make equation. Nah, di sini adalah bisa kita lihat setiap variabel tersebut mempunyai satuan yang berbeda. Jadi kita ubah menjadi variabel logaritma. Seperti ini. Nah, untuk metodenya kita menggunakan metode GMM. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung klik Dynamics Panel. Di sini adalah penjelasan analisis data panel dinamis yang bisa dilakukan di Evius. Di sini bisa dilihat tipe analisis data panelnya adalah Arellano and Bond pada tahun 1991. Selanjutnya kita next. Nah, ini adalah variabel dependennya. Dari data yang kita pakai, kita menggunakan data dependen dari Y. Jika sudah benar, kita next. Di sini, kita akan mengisi ulang kembali variabel yang tadi, seperti log Y, log X1, log X2, dan konstanta. Kita next, next. Nah, di sini, ini akan disertakan variabel instrumennya, yaitu variabel yang jenisnya adalah variabel independen
Instrumen yang secara default yang biasanya digunakan eh, yang variabelnya itu tidak lag dari variabel dependent. Jadi persamaan ini akan digunakan dari leg kedua sampai seterusnya. Langsung kita next, 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 finish. Kita klik OK. Nah, di sini adalah hasil analisis estimasi. Kita bisa lihat di nilai koefisien dari log Y-1. Di sini disebutkan 0,31, yang berarti variabel dependent tersebut terbukti signifikan positif. Dan yang log X1 nilai koefisiennya adalah 1. Ini juga masih signifikan positif dan menunjukkan bahwa X1 adalah faktor utama yang mempengaruhi Y. Kita lihat di X2-nya, inilah min, negatif 0,08. Instrumen ini tidak signifikan karena pengaruhnya tidak nyata terhadap Y. Kita bisa lihat untuk validitas instrumennya di sini. Nilai probability statistiknya menunjukkan p-value-nya sekitar 0,37, yang artinya lebih dari 0,05. Karena lebih besar dari 0,5, maka H0 gagal ditolak. Jadi, instrumen yang kita gunakan ini adalah valid. Tidak ada masalah ya. Karena syarat yang pertama itu sudah terpenuhi, kita langsung ke syarat yang kedua, yaitu konsistensi. Kita langsung klik view, residual diagnostic, dan Arellano-Bond. Nah, di sini bisa kita lihat di AR1, itu hasilnya signifikan karena p-value-nya itu kurang dari 0,05. Artinya ada autokorelasi pada orde pertama. Dan bisa kita lihat di AR2, hasilnya itu tidak signifikan karena p-value-nya itu lebih dari 0,05, artinya tidak ada autokorelasi pada orde kedua. Dan ini yang paling penting karena syarat model Arellano-Bond adalah tidak boleh adanya autokorelasi di AR2. Jadi kesimpulannya, model yang kita gunakan itu sudah konsisten karena telah memenuhi syarat utama yaitu Arellano-Bond. Jadi yang pertama tadi sudah terpenuhi syarat validitas, dan yang kedua syarat konsisten, yang ketiga berarti untuk mencari syarat ketidakbiasaan. Kita bisa ini langsung freeze dulu. Hasilnya tadi kita freeze. Nah, di sini kita langsung ke analisis yang Fish Effect Model. Kita estimasi dulu. Untuk metodenya kita pilih yang LS. Nah, panel optionnya sudah. Ini ya, cross-check-nya udah fix. Kita langsung OK. Nah, kita langsung freeze dulu. Selanjutnya kita ke yang ini. CEM. Kita estimate, langsung panel option, ke cross-sectionnya kita pilih none. Kita OK. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk variabel Y-1, nilai koefisien panel dinamis itu lebih besar dari FEM, tapi lebih kecil dari CEM. Artinya tepat di tengah. Ya, nilai koefisiennya ini, dan ini. Untuk variabel X1, hasil panel dinamis juga jatuh di antara FEM dan CEM. Jadi pengaruhnya itu konsisten, tidak terlalu besar dari CEM, seperti CEM, dan tidak terlalu kecil seperti FEM. Dan untuk variabel X2, hasilnya juga berada di antara FEM dan CEM, meskipun
meskipun lebih lemah. Jadi, kesimpulannya, model ini tidak bias karena semua variabel utama berada di posisi tengah antara CEM dan FEM. Artinya, model kita stabil. Jadi, secara keseluruhan, model ini layak digunakan dan hasilnya bisa dipercaya karena sudah memenuhi syarat dari analisis regresi data panel. Regresi data panel dinamis. Jadi, oke teman-teman, itu tadi penjelasan lengkap tentang regresi data panel dinamis. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar ekonometrik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.